Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari nasa dan maksud. Nasa secara bahasa mempunyai beberapa arti yang berarti menghilangkan sesuatu atau mentiadakannya, yang berarti na'lul al-syai'i, memindahkan atau menyalin sesuatu, berarti tabdil, penggantian, berarti takwil, pengalian. Sedangkan nasa secara istilah adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa komponen nasa terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum yang telah ada. Harus ada nasa dan harus ada maksud, dan harus ada yang dibebani hukum di atas. Maksud merupakan hukum yang diangkat atau yang dihapus dalam Al-Quran. Kata nasa ditemukan sebanyak 4 kali dengan berbagai bentuk, yaitu dengan surat Al-Baqarah ayat 106, surat Al-A'raf ayat 154, surah Al-Hajj ayat 52, dan surah Al-Jasiyah ayat 29. Nasih dan mahsu berasal dari kata nasa. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian: menghilangkan, melenyapkan, atau menghapus. Dapat juga berarti memindahkan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata nasa dapat juga berarti menggantikan atau menukar, membatalkan dan mengubah. Dapat juga berarti mengalihkan sesuatu, yang membatalkan, menghapus, memindah, dan segalanya dinamakan nasi. Sedangkan bagian yang dihapus dinamakan maksud. Singkatnya, dalam Al-Quran dan tafsirnya disebut nasi ialah ayat yang menasa dan maksud ialah ayat yang dinasa. Para ulama yang mengakui tentang adanya nasakh mengatakan ada 3 bentuk nasakh, yaitu 1. Nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. 2. Dan tilawah. 3. Nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Contoh dari nasakh hukum sedang tilawahnya tetap yaitu hukum iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240 ditetapkan iddahnya selama 1 tahun. Kemudian dinasakh menjadi hanya 4 bulan 10 hari seperti ditetapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Dan ada pula contoh nasakh hukum dan tilawah. Dalam hal ini baik hukum maupun tilawahnya dihapus sehingga ayatnya maupun hukumnya sudah tidak ada lagi dan diganti dengan hukum baru pada ayat Al-Quran. Bentuk ini menurut sebagian besar ulama tidak terdapat dalam Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafat beliau, bahkan hingga sekarang, tidak ada yang berubah atau berkurang. Nasakh hukum dan tilawah hanya ada pada kitab-kitab suci terdahulu, yaitu antar kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil yang telah dinasakh Al-Quran. Yang terakhir adalah contoh dari nasakh tilawah.
sedang hukumnya tetap. Menurut sebagian besar ulama, bentuk ini juga tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi terdapat antar kitab-kitab suci terdahulu. Dalam fikih ada istilah yang disebut syar'un man qablana, yaitu syariat orang-orang sebelum kita. Rukun-rukun nasab. Adat nasak adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Nasib yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasib itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Mansub yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Mansukhan yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat nasak. Yang pertama, hukum yang mansub adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansub. Dan yang terakhir, kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Dikarenakan apa? Jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan akhirnya pula waktu tersebut. Yang dengan demikian tidak dinamakan dengan nasak. Kemudian dari sudut pandang tokoh, para ulama berbeda pendapat tentang ada tidaknya nasak maksud dalam Al-Quran. Sedangkan hadis yang dinasakkan oleh ayat Al-Quran, jumhur ulama mengakui adanya hal tersebut. Dan ayat Al-Quran yang dinasakkan oleh hadis para ulama sepakat hal tersebut tidak ada.